Bukan mungkin ada, tapi sangat mungkin ada. Kok bisa? Karena udah banyak yang terbukti. Woi Om, hilang Om. Aduh, ini pengalaman gua. Woi, Woi. dari lubuk hati yang tersembunyi paling dalam, kembali Om Cipto menyajikan acara Kakek Bokeh. Kalau keki boleh kepo. Ada berita apa nih? Berita ya lagi rame-rame diomongin lah Om. Tentang ibu-ibu, mak-mak. Oh iya, kenapa nih mak-maknya, kenapa ini? Mak-mak ini ya ringan sih sebenarnya, cuman ya lumayan agak mencuri perhatian Om. Oke. Ya. Ya, viral lah ya. Ya, Ya, lumayan. kalau viral nggak boleh kita lewatkan. Ceritanya gimana ceritanya? Ini Om, jadi ini Om, beritanya gini Om. Ah. Diperiksa bea cukai emas jemaah pulang haji 180 gram, cuma imitasi seharga 900.000. Apa hebohnya emas imitasi? Kenapa emang? Heboh lah diperiksa bea cukai. Nggak, jadi gini Om, jadi kemarin nih ibu-ibu ini sempat viral lah. Nah, jadi ada videonya, dia ini kayak turun dari pesawat, pulang haji lah Om katanya. Dia itu pamer-pamer emas gitu. Oh. Nah, jadi ini sekarang kan diperiksa bea cukai nih. Oke. Ada videonya nggak? Nah, kita lihat videonya dulu ya, yang dia turun dari pesawat ya. Oke. Nih Om. Wow. Ketinggalan tasnya. Ketinggalan koper. Iya. Woi, pamer lu gila lu. Iya. Woi, 10 jari. Woi. Ratusan juta katanya. Berapa jam sih penerbangannya dari mana ke sini? Apa ya, Bu? Wajib apa orang sih wajib berangkat? Ada 390. Bisa untuk kita sendiri. Bisa sendiri. Kami proses Makassar proses 1. Ya udah. tinggal di mana Bu? Jangan mematah lagi. Gitu lah Om. Oh iya, tapi nyentrik juga ya penampilannya ya. Aduh gila, kayak toko emas berjalan. Iya. Dari kepalanya, rambutnya, Iya, jari-jari gede-gede. tangan, kalung di leher. Jari-jari di tangannya. Gelang lagi. Wah, Iya. kaya raya ini, Bu. Nah, itu jadi masalah Om ternyata. Diperiksa dia. Oh. Dianggap beli barang dari luar ya, Iya, betul. harus kena pajak impor harusnya. Ya, kan ada regulasi gitulah Om ya. Ya, memang. Jadi kalau kita pulang dari luar negeri itu, kalau kita beli barang lebih dari 1 juta rupiah, biasa kita harus mengisi formulir itu dan dikenain pajak. Ya. Nah, ibu ini nekat banget. Wah, itu ratusan juta itu kalau emas. Ya. Oh, jadi sekarang gara-gara ini dia diperiksa bea cukai. Ya betul. Oh, Ya. oke. Nah, ini ada dari bea cukainya Om. Nih, begini dari bea cukainya Om. Oh, ada video juga? Ada dari pihak bea cukainya. Dan berarti dia diperiksa nih dia. Oh, jadi ada keterangan dari bea cukai ya? Baru. Nah, ini nih Om. Penelitian kami, barang tersebut sudah kami koordinasikan juga dengan Pegadaian, dan dari Pegadaian menyimpulkan bahwa barang tersebut bukan emas, gitu hasilnya. Iya, kemungkinan seperti itu. Iya, dan yang bersangkutan juga menyampaikan bahwa memang benar barang itu dibeli dari luar negeri dan imitasi, kurang lebih harganya sekitar 900-an ribu, jadi di bawah 1 juta. Penelitian. Gitu. Jadi ada dua sisi nih. Satu sisi ibu ini aman karena emasnya ternyata bukan emas asli. Betul. Jadi nggak kena pajak. Harganya kan nggak sampai 1 juta. Tapi yang kedua, malunya ini loh. Udah terlanjur pamer, itu kan orang-orang udah viral, udah apa-apa. Tetangga-tetangga gimana dong rasanya? Ya, itu kita lihat komentar aja lah. Oke. Langsung ke komentar aja kita. Apa tanggapan netizen atas perihal peristiwa ini? Iya, apa itu? Ya, ini Om. Yang pertama dari Haris Ronaldoes.
Oke, Haris lah. Apa kata Haris? Ibu ini bahagia dengan caranya sendiri. Dia nggak korupsi, dia nggak ngerugiin orang lain juga. Yang jelas, gue bahagia. Ibu ini udah ngeprank. Memang ngeprank juga sih. Kalau ngeprank dia. Iya, barang ratusan juta ternyata cuma 900 ribuan. Ngeprank lah itu. Tapi ya ini nggak apa-apa. Ibu ini menciptakan kebahagiaan untuk diri dia sendiri. Iya, betul. Tanpa merugikan orang lain. Iya. Toh itu bukan hasil korupsi katanya. Iya. Ya kan? Iya, betul. Ya, suka-suka gue dong. Gue mau bergaya apa, suka-suka gue dong. Kalau lu sewot. Iya, Itulah duit kira-kira. gua. Iya. Duit gua katanya. Joget-jogetan gua. Lucu juga ya. Lucu. Ada komen lain nggak? Nih, Om, dari Agung Zadam 21. Oke, Agung. Apa dia bilang? Kemarin ngomongnya ratusan juta, tahunya ratusan ribu. Kena prank. Jadi jauh banget ya dari ratusan juta. Jauh lah. Dari ratusan juta turun jadi ratusan ribu. Aduh, jadi semua orang yang nonton ini udah di prank sama ibu ini. Mendadak aja ibu ini viral nih. Om, ada lagi nggak? Om. Dari Saiful HDYT. Oke, Saiful, apa bilangnya? Apa mungkin itu emas asli, tapi di request bilang emas imitasi? Wah, di request, maksudnya diminta. Aduh, kita nggak berani menjudge ya. Jadi, tapi saya percaya sama petugas bea cukai. Petugas bea cukai juga sudah koordinasi dengan Pegadaian, menyatakan bahwa itu bukan emas asli, tapi itu imitasi. Dan harganya nggak sampai 1 juta, jadi 900 ribuan. Tapi kalau orang nggak percaya sama bea cukai, dia kan sepertinya nggak percaya kan? Jangan-jangan itu emas asli. Ya, apa mungkin Ya. itu emas asli tapi di request, kata dia. Nggak tahu deh, tapi wajar saja kalau orang Benernya punya pikiran begitu. ya wajar aja dari sekian juta orang Indonesia nih, masa semua percaya imigrasi? Pasti ada 1-2 yang nggak percaya imigrasi. Bea cukai. Bea cukai. Ya, bea Jadi, cukai. memang beberapa waktu lalu kan memang udah jadi rahasia umum ya bahwa kepabeanan kita ada bermain dengan ekspor importir gitu. Tapi oke, itu terlalu jauh, terlalu besar. Yang pasti kalau saya pribadi, saya percaya dengan petugas bea cukai yang mengatakan, apalagi sudah di verifikasi di Pegadaian tadi ya. Ya. Ya sudah segitu aja. Jadi kita jangan suudon. Ya. Jangan suudon kepada petugas bea cukai ya. Ya, benar. Oke, yang lain? Ya. Gini dulu, tapi aku bukan soal bea cukai apa, tapi nyentriknya ini maksud aku. Ini mak-mak kan umurnya 50-an kali ya. Kalau dilihat dari penampilannya. Tapi nyentriknya itu pede banget jogetnya apa. Itu yang begini juga. Itu. Lucu. Oke, komen yang lain. Oke. Dari Vita _Dewi 8888. Oke, Vita bilang apa? Ya udahlah ya kan woi. Namanya juga mama-mama mencari kebahagiaannya sendiri. Kan nggak merugikan kita. Cuma ya salahnya pulang dari ibadah kok malah pamer harta. Itu sih yang dipermasalahkan orang. Terlepas dari itu asli atau palsu. Oh, beda lagi nih Om sudut pandangnya dia. Ya. Jadi kalau orang mencari kebahagiaan, mau aktualisasi diri, ya kan, tampil biar viral, itu orang punya hak dong. Ya bagaimanapun. Cuman kemarin itu katanya yang banyak dipermasalahkan pulang dari ibadah haji loh. Kok kayak pamer dia. Riah. Riah mah tetangga sini Om. Si Riah. Ya, jadi pamer-pamer itu tidak baik. Iyalah. Apalagi pada saat pulang dari ibadah besar ya. Itu. Jadi itu yang dipermasalahkan orang. Ya betul. Tapi kalau soal ibu ini eksis, joget-joget, pamer-pamer gini-gini gitu itu, ya nggak apa-apa lah. Itu kan bentuk ekspresi dia. Mungkin dia ibadahnya sudah selesai, dia dapat melakukan dengan baik, kemudian dia happy dengan gayanya sendiri, dengan emas. Walaupun itu palsu ya. Ya nggak apa-apa. Iya benar, terlepas itu asli dan palsu, betul. Kembali lagi suka-suka gue dong. Kenapa lu yang repot gitu. Ya benar. Nih Om. Ya. Kata Om tadi Om sama hubungan ada yang kayak Om sebut tadi Om. Apa itu? Heriah Ra. Oke, Heriara bilang apa? Tapi jadi terkenal ibunya. Itu mungkin
memang mau cari sensasi supaya terkenal. Kan nggak apa-apa, itu nggak salah, orang jadi terkenal masa salah. Iya betul. Yang penting kan dia positif, bukan terkenal karena perbuatan negatif. Ya, dan tidak merugikan juga. Ya udah, kembali lagi suka-suka gue. Kenapa lu yang repot? Ya, Om. Berikutnya Om. Dari Junita Landrat. Oke, Junita, apa katanya? Giliran dikejar pajak ngaku imitasi. Kalau nggak dikejar, pamer, dibilang tetangga imitasi, ngamuk. Oh, iya. Jadi nggak, aku percaya tadi udah diklarifikasi sama petugas bea cukai bahwa itu memang palsu. Nah, kalau ibu ini udah tahu ini palsu dan udah ada pengakuan dari itu, mungkin dia nggak ngamuk lagi walaupun tetangga bilang palsu gitu. Cuman ya hasil dari itu semua kan jadi ngeprank orang jadinya. Kocak. Ibu ketemu yang julid tuh yang nggak suka sama dia, ya bisa dibilang, apaan lu pamer-pamer imitasi. Masih begitu. Ada begitulah masih orang. Ya kalau gitu kembali lagi suka-suka gue. Iya. Ngapain lu yang repot? Iya benar. Kok jadi itu mulu yang gue ucapin? Nih Om, dari Doni_Purba. Apa kata Doni? Ikan tenggiri dijual di pasar. Kasihan lu bea cukai, kena prank mak-mak dari Makassar. Bukan bea cukai aja yang kena prank. Kita juga kena prank. Ya kan? Kita pikir, waduh, luar biasa nih kekayaannya Bu ini. Wah, betul. Aku pikir, gila banyak banget. Emasnya. Iya, terus kan dia harusnya tahu kalau beli di luar kan kena pajak jadi bisa berlipat-lipat harga emasnya. Tapi ya betul-betul kita kena prank, tidak hanya petugas bea cukai. Ya, oke. Yang lain sekarang. Dari Putri Mei_Sela. Oke, Putri Mei, apa katanya? Coba anggota dewan diperiksa kekayaannya dari mana. Ini perkara emak-emak pakai emas banyak aja sampai diperiksa. Ngakak anjir. Ya, siapa nih? Mei. Ya, Putri Mei. Oke, Putri Mei. Mei, kamu agak salah sedikit. Gini loh. Kalau soal orang turun dari pesawat diperiksa itu memang wajib ya. Jadi semua kita yang datang dari luar negeri, memang kita akan diperiksa kalau kita bawa barang impor lebih dari 1 juta rupiah. Itu nanti bisa dikenain pajak. Bisa dikenain pajak barang masuk atau pajak impor lah ya. Nah, jadi nggak ada hubungannya sama anggota DPR nih. Tapi kalau mau periksa anggota DPR, bukan juga petugas bea cukai. Kan ada Dewan Kehormatan DPR. Nah, itulah yang bertugas untuk memeriksa anggota-anggota. Ada KPK. Yang berwenang. Kalau Mei punya bukti bahwa ada anggota anggota DPR yang harus diperiksa, nggak apa-apa. Mei bisa. Ini kan cuma menyarankan. Oh ya. Jadi Mei juga harus tahu. Ini pengetahuan aja ya. Bukan kita yang sok tahu, tapi beda ini, dua hal yang berbeda. Jadi kalau orang pulang dari luar negeri memang harus diperiksa. Kalau dia bawa barang impor lebih dari 1 juta, dia memang dikenain pajak impor. Nah, terus kalau anggota DPR, beda lagi. Jadi begitu ya Mei. Sorry ya Mei, bukan mengguruin. Ini mirip juga barusan komentar Om. Apa lagi komentar? Nita_Nope. Nita bilang apa? Sinta. Oh Sinta, apa kata Sinta? Aku malah pro ke ibu. Mantap Bu, lanjutkan pranknya. Heran dikit-dikit langsung diperiksa-periksa. Periksa tuh pegawai kalian masing-masing aja. Nah, benar kok ini pegawai dia. Setuju. Jadi ibu ini lanjutkan aja Bu kalau mau prank. Besok-besok jangan yang gini. Ya, berlian ini kan ini emas palsu. Besok berlian ya Bu. Iya malu juga dia bohong terus Om. Nggak apa-apa kan heboh. Malu juga dia lah. Nah terus apa katanya kata Sinta ini? Heran dikit-dikit diperiksa kata dia. Periksa tuh pegawai kalian. Nah itu. Aku nggak pernah ngomong. Tapi disinyalir memang ada ya oknum-oknum di kepabeanan yang melakukan tindakan tak terpuji dan yang harus diperiksa. Oh ya. Tapi dalam hal ini kita nggak masuk ke situ. Ya mungkin ada ya. Gitu loh. Yes. Ya, bukan, terlalu. Bukan mungkin ada, tapi sangat mungkin ada. Kok bisa? Karena udah banyak yang terbukti. Oh gitu. Oke, lanjut. Dari XSTVT. Oke, SS. Apa dia bilang? Yang dirasain mereka. Si ibu, waduh, ketahuan lagi. Bea cukai, gagal gajian. Maksudnya? Ya, jadi kata dia, kalau menurut, jadi ibunya ini
beranggapan, aduh ketahuan lagi. Nah terus bea cukainya, aduh gagal gajian gitu loh. Gara-gara peristiwa ini maksudnya. Oh, gara-gara palsu. Ya. Jadi si ibu ini merasa, aduh, ketahuan orang nih barang palsu. Betul. Sedangkan di sisi lain, petugas bea cukainya, aduh gagal gajian nih. Nah, itu Ntar maksudnya. dulu, nggak ada hubungannya gajian dengan ibu ini. Ya, betul. Yang menggaji pegawai bea cukai itu kan Departemen Keuangan. Betul. Betul. Maksudnya, oke. Ya, ada. Baca komen lain. Langsung aja. Ya. Kita malah mana-mana ini. Iya. Ngeri. Nggak mau nyenggol-nyenggol orang. Iyalah. Kita sendiri pun tidak luput dari kesalahan. Iyalah, betul. Oke, ada komen lain? Dari callmebyyourname.id. Oke, call me. Call me. Mendadak introvert si ibu hajah. Takut keluar rumah karena malu sama orang di kampung. Maksudnya, jadi udah ketahuan masnya palsu, Ya. jadi si ibu nggak berani keluar rumah. Iya, betul. Kalau aku lihat tipe ibu ini mah cuek orangnya. Iya. Maksudnya asik-asik aja ya. Iya, makin banyak diomongin, makin ngetok. Ngapain tetangga mah peduli sama tetangga? Gaya-gaya gue suka-suka gue dong. Iya. Ya, tapi kan nggak semua berpikiran kayak gitu kali. Belum tentu juga, siapa tahu. Nggak, kalau ibu ini tipenya aku udah tahu. Dia dari cara dia tampil aja, Iya. dia udah pede banget. Iya. Udah biasa dia ini. Biasa apa? Biasa, nggak ada rasa malunya, walaupun itu kan ini bukan sesuatu yang memalukan sih sebenarnya. Kalau emas palsu, emas asli bilang ternyata emas palsu. Ya emang karena dia bilang yang mahal ratusan juta tadi kali Om. Kan ibu ini bisa bilang, saya kan Bercanda. akhirnya kamu kena prank kan? Ya. Makanya kalau jadi tetangga jangan terlalu julid. Ngeles dong, ibu ini jago pasti. Lucu bercandanya ibu ini yang hati. Woy. Ada lagi nggak? Dari Bagus Putra. Bagus. Apa dia bilang bagus? Dikira rendang, ternyata lengkuas. Woi Om, hilang Om. Aduh, ini pengalaman gua. Apa itu? Gua pernah kan di hajatan. Ya. Ya kan banyak makanan Ya, tuh. ya, ya, Wah, ya. rendangnya itu kan populer sekali. Udah aku ambil rendang. Udah ambil satu, nggak cukup, aku ambil lagi satu. Iya. Nggak taunya pas mau jok makan, itu yang satu bukan rendang, lengkuas. Tapi itu bukan Om doang Om. Itu sering terjadi itu. Gitu ya? Ya. Iya, karena lengkuas kalau udah masuk dalam bumbu rendang, ya. Samar dia. Samar dia, orang nggak tahu lengkuas. Dikit-dikit baru kerak. Jadi Gitu. ini dijadikan apa ya, sindiran ya. Iya. Dikirain lengkuas, dikirain Rendang. rendang, ternyata lengkuas. Iya. Dikirain emas, ternyata imitasi. Kocak. Iya. Jadi ini bukan pengalaman gua aja, banyak orang ngalamin Banyak, juga. banyak. Oh, gitu ya? Banyak ini. Iya, banyak ini. Jadi untuk kalian, kalau lagi rebutan rendang di hajatan, hati-hati jangan dapat lengkuas. Apes abad lengkuas. Oke ya guys, jadi walaupun ini berita ringan, tapi cukup menghibur ya. Jadi Ya, tapi maksudnya ini buat kita juga pengetahuan Om, karena sebenarnya kita bawa barang dari luar itu memang ada regulasinya. Iya. Gitu loh. Bahwa jadi untuk kalian yang belum tahu, yang udah tahu ya kita bukan mau sok tahu. Jadi kalau kita pulang dari luar negeri, beli barang lebih dari 1 juta rupiah, itu memang ada regulasinya, itu dikenain pajak impor. Nah, kan biasanya dikasih selembar formulir untuk diisi pengakuan kita. Gitu. Tapi banyak juga yang ngakalin. Gimana? Kotaknya dibuang, barang itu dipakai, artinya kayak kamera gitu kan. Ya udah, seakan-akan kamera itu bawa dari Indonesia, bawa pulang. Kalau kamera, tapi kalau yang besar-besar kan nggak bisa. Sepatu gitu ya? Sepatu ada yang buang yang lama, pakai sepatu yang baru. Iya. Oh ini ngajarin apa gimana? Ya, bukan ngajarin, ngalamin. Oh ngalamin. Nih, kejar orangnya, dia juga. Ya karena 1.050.000, beda dikit doang. Oh nggak banyak-banyak juga. Nggak banyak-banyak juga. Jadi Ya, sepatu. bayar aja lah kalau nggak banyak Om. Enggak. Hah? Maksudnya? Beda dikit doang. Udahlah, jangan bahas itulah. Jadi guys, walaupun ini berita ringan, tapi cukup menggelitik, cukup sekaligus menambah pengetahuan kita tentang kepabeanannya. Walaupun ini nggak lengkap. Kalau kalian mau lengkap, nanti kalian cari di Google. Ya cek aja lah. Ya. Ya, peraturan yang pastinya. Ya.
Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini, apalagi sampai habis. Thank you. Thank you. Apalagi sampai nge-share dan komen. Iya, jangan lupa subscribe kalau yang belum subscribe. Kalau yang udah subscribe, ada tanda lonceng itu. Iya. Pencet. Iya, di notifnya dia pencet ting ting. Jadi kalau ada video baru tak ketahuan. Ya gitu. Terus apa lagi nih? ada. Semua udah lo ngomongin, jadi gue nggak bisa ngomong. Iya. Jadi ya, gitu aja. Kepo-kepo kami tentang komentar-komentar dari netizen. Betul. Mengenai viralnya. viralnya pemeriksaan bea cukai terhadap seorang ibu di Makassar yang pulang dari haji, joget-joget bawa emas banyak. Iya, betul. Ternyata kita semua kena prank. Ya. Setelah dicek, ternyata emasnya palsu. Ya, imitasi doang. Oke? Walaupun dia ngaku itu ratusan juta kata dia. Ratusan juta jadi ratusan ribu ya? Ya, ratusan ribu. Udah dong? Udah. Oke ya guys? Ya lu, gua mau udahan lu ketawa. Ya udah. Lucu ini. Udah. Oke ya guys, sampai di sini dulu. Jumpa kita dalam acara Kakek Bokeh. Eng. Das. Kocak lo kata apa ini? Hah? Imitasi beneran nggak? Enggak. Hah? Beneran. Beneran apa?